Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini spesial untuk kalian, pendalaman ilmu bermain kripto, terutama untuk pemula. Banyak hal yang penting akan sampaikan di sini, jangan di skip. Untuk fondasi kalian belajar kripto, PP akan to the moon. Akan saya kasih info-info yang mantap untuk kalian. Jadi sabar, santai di sini bersama Mas Bro Tegal, tapi tetap disclaimer on, riset mandiri, saya nggak bertanggung jawab karena kripto itu sangat volatile sekali, berbahaya, berisiko tinggi, risiko masing-masing bisa kayak mendadak, jengking, kere, dadakan kayak tahu bulat ya. Oke, berita-berita yang perlu saya sampaikan untuk kalian hari ini sangat luar biasa. PP jangan kalian remehkan. Jangan kalian remehkan ya. Jadi koin sudah suka nggak suka, percaya nggak percaya, mau nggak mau, the next Doge dan sudah menjadi raja meme koin ya. Apa substansinya, apa barometernya? Jepang itu tidak gampang melisting meme coin, jijik katanya, nggak sembarangan. Negaranya, rakyatnya dibikin cerdas, nggak dibikin kacau. Hati-hati sekali di Jepang. Ini PP masuk di eseng-eseng Jepang. Sepanjang sejarah baru koin PP yang di listing di Jepang, dan di sana dipercayai sebagai kodok hijau, hewan keberuntungan. Maka nanti seluruh Jepang mendoakan dan mempercayai kodok hijau sebagai binatang keberuntungan. Kalau di Cina naga, maka kodok hijau PP akan menjadi besar, memberikan cuan kepada kita, dan akan memberikan cuan yang gede luar biasa. Langsung saya akan bahas satu persatu. Ada TA, BTC, TAETH, termasuk PP yang pergerakannya mirip-mirip, tapi sedikit saya akan selingi mengenai koin yang disebut Dogego. Hati-hati kalian, ini Indodax ada nongol lagi Dogego. Hati-hati. Ternyata bukan Dogego yang awal listing kita punya, sudah ditendang dari Indodax, ditendang dari Indo, nggak ada izin dari Bapeti. Kita sudah kecolongan, ancur-ancuran di Dogego yang dulu. Ini pakai Dogego 2. Bagaimana nanti kalau Dogego 3, Dogego 5? Udah nggak usah dipikirin koin-koin kayak gini. Mau ngetril, mau terbang, mau ke bulan, bodoh amat. Kita jangan pernah dikadalin, dibohong-bohongin. Dulu grok 1, grok 2, grok 3, lama-lama ngogrok uang-uang kita. Orang Indo kita bikin cerdas. Koin Trump, koin Moga Trump, koin Katraman, semua hancur lebur. Ini ada lagi si Trump presiden masih ngurusin meme coin. Akan dealer makan malam atau makan badok apa cara kasarannya. Ngaco ya. Bodoh amat. Nah ini presiden kok bikin acara dinner orang-orang yang punya koin Katram. Ada investor Cina katanya tanda terima kasih atas kesepakatan gencatan senjata Cina sama US. Kemudian terjadi akan difomokan juga si Katram. Ya kalau kalian mau masuk, risiko masing-masing, nggak usah gagahan. 2 juta aja masuk. Kalau nanti cuan 20 kali lipat, kaya 2 juta bisa buat udut. Kalau jengking kebanting, kalian juga nggak rugi-rugi amat. Jangan asal masuk banyak-banyak. Ini kayak Dogego. Saya kaget tadi katamu di listing di Indodax kok harganya sampai hampir 600.000. Ini dibanting 400.000. Ini yang masuk di atas tadi udah lagi nangis nih di pojokan. Hati-hati kalau ada Dogego 1, Dogego 2, nanti ditinggal, udah kenyang, udah dirampok, kabur lagi bikin Dogego 10 kayak grok 1, grok 2, grok 3. Apa ini pelakunya sama Elon juga ya? Maaf, barangkali doang, apa punya lokal. Ngaco dah, pikirin aja PP kawan. Yang mana secara fundamental nggak perlu kita ragukan lagi akan terjadi bull run dengan gencatan senjata di
AS sama Cina juga udah selesai, juga banyak orang adopsi BTC gila-gilaan, kurang apa? Saya rasa akan terjadi bullish. Ini kalian lihat sendiri. BTC mendekati rekor tertinggi, investor tarik dana dari Binance. Wah, kembali menunjukkan tren positif dengan kenaikan harga mingguan sebesar 10,4% dan kini diperdagangkan di harga 10388 US dollar dalam satu bulan terakhir. Aset ini melonjak dari banyak banget, males saya bacanya ya. Yang penting ini yang jelas, intinya saja bahwa aliran keluar BTC dari Binance, wah menggila kawan. Adopsi besar-besaran, ini yang akan terjadi bull kawan. Data terkini dari plafon QuickText CryptoQuant yang dibagikan oleh analis AM Taha menunjukkan bahwa lebih dari 3.000 BTC senilai sekitar 312 juta US dollar ditarik di Binance pada 12 Mei hingga sekarang merupakan salah satu aliran keluar harian terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Wah, penarikan ini ya bertepatan dengan perkembangan makroekonomi. Penting kesepakatan perdagangan baru antara AS dan Cina yang juga memicu rebound tajam di pasar ekuitas AS dengan S&P 500 melonjak lebih dari 3%. Jadi bos-bos paus pada gemblung ya, pada nyedot BTC dari Binance, nanti PP juga disedot. Inilah yang secara fundamental mendukung akan buluran. Kok ini turun? Yang namanya banyak uang siluman di sana itu, ketika newsnya positif, uang dikeluarkan ya di dip dulu cari barang murah. Mereka untuk makan sampai nanti buluran yang akan datang sampai 4 tahun masih mampu. Kalau kita kan pinginnya pagi masuk sore cuan, ondole anjluk, piye. Apalagi sekarang blekutakan sekali di grup, piye. Blekutakan gimana mas bro? Turun 4% kok pada nangis, ki mental kerupuk, mau jangan main kripto. Ya, kita mau harapkan cuan ribuan persen ketika turun cuma 4% kok nangis, ki piye. Yang namanya kripto turun 50% saja bisa bangkit lagi. Ini PP itu cuma turun 5% kawan, 4%. Kita akan harapkan cuan ribuan persen, masa nangis membeli di pojokan, ngarit wah itu. Wah, ngaco betul-betul. Ya, santai, slow. Nggak usah pada nangis di pojokan. Ini betul-betul luar biasa. Mohon maaf batuk, ini gila. Ini yang namanya uang siluman. Pernah nggak Tether diaudit? Pernah nggak Tether diserang? Di transparan di dalam? Nggak bisa. Dana-dana yang kapitalis di sana itu kan siapa, yang orang-orang pembesar di sana mau ribut sama pembesar, makanya nggak pernah diaudit. Pokoknya nggak tahu yang namanya nanti kalau dana siluman keluar yang pajak-pajak mahal di sana, ini dibekengi Tether lagi. 21 Capital borong Bitcoin senilai 458 juta US dollar. Wah, ini capital, ini 21 Capital borong Bitcoin. Ini fundamentalnya mendukung. Tenang, ketika sudah nanti BTC-nya pam gila-gilaan, parabolik, BTC-nya turun cerot, baru akan pindah ke ETH, ngaceng PP anak mas daripada ETH. Bitcoin berpotensi capai 110.000 US dollar, akumulasi well meningkat tajam. Bitcoin BTC tembus. Wah, Bitcoin BTC mendekati rekor tertinggi. Investor tarik dana besar-besaran dari exchange. Wow, mantap, sampai kapital pun ikut-ikutan. Ini apakah nggak menjadi tanda-tanda yang luar biasa kalau kita pikir? Wah, ini betul-betul juga di sini kan ada data inflasi yang sudah membaik ya. Ya, itu ya di luar daripada ekspektasi setelah rilis data CPI AS untuk April yang menunjukkan peningkatan hanya sebesar 0,3% dari bulan sebelumnya. Pasar keuangan global menunjukkan respon positif. Indeks S&P 500 naik mencapai 5.300 poin. Sementara volume perdagangan BTC di Binance meningkat sebesar 35%. Wow, mantep kawan. Jadi kita nggak perlu takut turun 4% PP, kalian sudah ketakutan. Dilihat ini, kalau kalian nggak percaya turun berapa persen, kita akan
kapitalisasinya masih hampir ratusan triliun, ya. Kemudian ya ini untuk pengalaman kalian, kalau koin yang market cap-nya gede, investornya di situ berjibul, 1-2 paus kabur, nggak kuat, pingin makan duit, yang lain masih banyak jabani, yang lain masih banyak menahan, justru serok. Asik ini, turun cuma 4%, kalau naik tuh kalian mau berapa persen, ribuan persen kok, ya. Kemudian juga kita lihat juga holdingnya menggila, meningkat terus, edan, ontol onyot. Ini koin kayak gini jangan kalian sia-siakan, pelangap longo, nanti kayak si Badoge udah main kripto dari tahun 2015, nggak kaya ke piye, ya. Kita lihat juga di sini koin apa ini? Ya maaf ini, nah ini nih yang namanya koin market cap kecil. Ini market capnya di bawah 4 triliun, 3,8 triliun. Mau bilang lebih hebat dari PP yang marketnya ratusan triliun. Ya maaf, ini fakta, data di sini nggak bisa dimanipulasi, apa adanya. Ya, jos ya, nggak ngeput ini. Lihat sendiri tuh datanya, buka ya, melotot boleh. Rawe-rawe atas, malang-malang putung. Ya begitu kawan, semangat ya. Itu lihat. Kita cek bagaimana kondisinya keseluruhan, turun 2% saja di kapitalisasi pasar global, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini lihat koin Pi, ya longsornya gila-gilaan, 26%, bahkan tadi 30%. Padahal ini market capnya sudah gede, kok bisa turun? Ada dua kita untuk mempelajari fundament secara koin secara benar. Kalau PP market cap gede, akan tetapi debtnya nggak megang banyak, itu yang menjadi jos, tidak main jual. Tapi kalau koin-koin yang debtnya megang banyak seperti Libra kemarin 80%, apa yang terjadi? Habis. Ini siapa ini yang jual sampai turun 30%? Ya dia, ya 71 Fear in Grade-nya, 24 all season per 100 all season-nya ya. Kita lihat di sini tanda-tanda akan buluran dengan adopsi BTC yang makin gila, termasuk 21 Capital. Ditambah lagi kita lihat data yang fakta selama 7 hari, 2,5% per video ini saya buat. Kenaikan daripada BTC hanya 2,58%, tapi ETH 30% kenaikan dalam 7 hari. Artinya performa ETH lebih jos dari BTC ini, yang akan dinamakan tanda-tanda bull market all season. Karena nanti orang-orang yang cerdas, paus-paus, daripada seminggu saya dapat 2% di BTC, saya lempar ke ETH aja lah yang 30%, itu pasti. Itulah terjadi all season kawan. Kita lihat, cek di sini fakta di lapangan, nggak ngeput. Shiba 11% dalam 1 minggu, ya naiknya. Turun dalam 24 jam 6%. Kita lihat koin andalan kita si Pepe, ya Pepe ini, lihat turun cuma 4% dalam 24 jam. Pemenang PP masih 47% dalam 1 minggu. Ini fakta di lapangan, pemenangnya adalah PP, bukan ngipul-ngipul. Ini koin P24 sebentar lagi dilangkain sama si PP. Wah, itu aja ya, udah banyak. Kalian harus jeli, mending beli yang saya kasih koin daripada koin-koin ada yang koin apa Katram kan sering gitu. Udah banyak koin Katram, mau Gatram nggak ada yang jadi. Ya kalian kalau iseng-iseng silakan, saya nggak tahu jawab. Kemudian kita mending yang jelas kayak PP. Kemudian kita sudah kasih koin yang bagus-bagus, ada Polkadot, ada Litecoin, Cardano, BTC-nya orang Jepang di sana tuh long invest sampai 15-20 tahun. Mending Monero, ada Cardano, ada Chainlink, Uniswap, yang bagus-bagus banyak kok. Ngapain cari koin-koin yang listing? Ini takutnya kemarin sudah dikorbankan kita di delist Dogecoin dari Indodax karena nggak ada terdaftar di Bapepti. Ini lagi-lagi nanti tahu-tahu Dogecoin 2 dilempar juga, ya pusing mumet ondolnya loh. Ya mungkin itu aja, tetap semangat. Koin terbaik PP. Ngapain turun 4%, ketakutan. Turun 4% kita mau jual ribuan persen. Sudah data fakta di lapangan, sudah semua ya, udah ketahuan, gak ada fatput tipu-tipu.
ada tidak bisa dicolong, manipulasi data CMC di situ ketahuan dari holdernya, kapitalisasinya, rankingnya, naik turunnya berapa persen. Ya jelas semua. Yang mau masuk grup link ada di deskripsi, bisa japri saya, telepon saya, video call seputar perkriptoan supaya nggak ondal-ondel. Hati-hati, sayang uang kalian, mau cuan apa mau dower. Itu aja mungkin ya. Tetap semangat, tetap yakin, PP teman-teman nanti ya. Ini sudah ribuan jutaan koin, didoakan seluruh orang Jepang ya. Tanda binatang kodok keberuntungan, meledak dah nanti. Itu aja mungkin. Tetap disclaimer on, apa yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah. Tanggung jawab masing-masing risikonya, karena dalam bermain kripto itu berisiko tinggi, bisa kaya mendadak, bisa carry mendadak. Riset mandiri, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang di ranah sudilah. Yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos.